Konvoi kendaraan lapis baja membelah gurun yang luas dan kosong, meninggalkan jejak debu panjang. Di dalam kendaraan, tegangnya terasa nyata, sementara para penumpang duduk diam dengan gugup. Beban tujuan yang belum diketahui menekan mereka, seolah makin berat tiap kilometer. Keheningan akhirnya pecah ketika suara seorang prajurit masuk, menyampaikan briefing dengan nada keras. Aturannya diulang lagi, aturan yang rasanya sudah sering mereka dengar. Mereka harus tetap berada di area yang ditentukan, dan jangan melakukan apapun yang bisa memancing para tahanan. Peringatan itu sengaja ditekankan seakan ini bukan sekadar formalitas melainkan soal selamat atau tidak. Lalu suasana retak lagi, kali ini oleh seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai La'ala. Ia menyebut dirinya datang untuk mengajar sains. Seorang pria bernama Dante Kang menanggapi, memperlihatkan bahwa ia juga guru sains. Ada titik kecil yang terasa seperti koneksi meski udara tetap kaku. Mereka saling berjabat tangan dan La'ala tampak heran dengan kebetulan itu, sementara Dante Kang menyimpulkan kalau kelas sains mungkin yang paling banyak pendaftar. Di dekat mereka, dua pria lain ikut nimbrung, yang satu bernama Riley menyebut mata pelajaran etika ternyata tidak terlalu diminati. Yang satunya lagi mengatakan kelas musik bersifat wajib untuk para tahanan. Perlahan, es di antara mereka benar-benar mencair. Orang-orang lain ikut menyahut, ada guru seni, ada guru matematika. Salah satu pendatang baru bahkan menghela napas lega, akhirnya bisa bernapas setelah perjalanan panjang yang nyaris tanpa suara. Mereka sama-sama mengakui betapa tegangnya suasana tadi dan betapa absurd kenyataan yang sedang mereka jalani. Mereka sempat bertanya-tanya gimana bisa sampai terseret ke tempat seperti ini. Nama tujuan mereka akhirnya disebut dan satu kata itu langsung membuat udara terasa lebih dingin. Fogland, penjara terbesar di dunia, tempat yang dikenal orang sebagai neraka. La'ala mengembuskan napas gelisah, lalu meminta yang lain jangan bikin dirinya tambah takut. Ia mencoba mencari pegangan dari titel resminya penjara internasional, seolah itu harusnya lebih aman. Ia mempertanyakan apa yang bisa salah di tempat yang diberi label internasional. Namun guru etika justru menganggap istilah penjara internasional lebih mencurigakan daripada menenangkan. Ia melempar pertanyaan apakah mereka benar-benar tahu bagaimana Fogland bisa berdiri. Ia mulai bercerita mundur 50 tahun ke masa lalu. Di tengah gurun yang tandus, sebuah meteor raksasa jatuh dan menghantam tanah. Lalu hanya 5 tahun setelah itu, kekuatan-kekuatan besar dunia bersatu membangun penjara tepat di atas lokasi tumbukan. Guru musik memotong dengan antusias mengingat berbagai legenda urban yang pernah ia lihat di internet. Ia menyinggung teori bahwa Fogland sebenarnya fasilitas untuk mengurung alien. Ia bahkan membawa-bawa kabar tentang foto satelit yang konon menangkap makhluk aneh di sana. Gurunya etika menembus keramaian itu dan melanjutkan tetap dengan nada suram. Ia menyebut ada seorang cendekia yang mengklaim pembangunan penjara itu membuka gerbang neraka. Ia membiarkan bayangan ngeri itu menggantung, lalu menyiratkan kemungkinan mereka bukan akan mengajar manusia, melainkan monster sungguhan. Suara dengusan pelan yang meremehkan memotong ketegangan. Guru etika menoleh terlihat bingung dengan sumber suara itu. Dan Tekang memandang mereka dengan sinis, mempertanyakan bagaimana para pendidik profesional bisa percaya rumor tak berdasar. Ia menegaskan keyakinannya bahwa manusia hidup di mana-mana dan siapapun seperti apapun tetap punya hak untuk belajar. Guru etika menantang balik mempertanyakan apakah Dante tidak takut. Ia berargumen bahkan kalau rumor itu omong kosong, Fogland tetap penjara internasional penuh kriminal kelas dunia. Dante tidak goyah, ia menilai para tahanan itu cuma kekurangan pendidikan yang layak. Di sisi lain, guru etika hanya bisa menganggap Dante sial sekaligus terlalu polos. Mendadak suara prajurit memotong lagi mengumumkan mereka tinggal 5 menit sebelum memasuki Fogland. Pengumuman itu diulang dan para guru hanya bisa menatap terpaku. Di depan mereka, gerbang penjara raksasa menjulang begitu besar sampai terasa tidak masuk akal. Seorang prajurit mengumumkan gerbang pertama akan dibuka. Mereka benar-benar terpaku seperti baru sadar ini nyata. Bahkan Dante Kang terlihat terguncang melihat kenyataan di depan mata. Nama penjara itu lolos dari bibirnya hanya berupa gumaman tipis Fogland. Di kepalanya, reputasi tempat itu muncul lagi. Penjara terbesar di bumi, operasinya berada langsung di bawah World Union. Ia menarik napas dan menguatkan diri mengingat misinya sendiri. Ia datang untuk bergabung dalam proyek pendidikan bagi para tahanan. Di atas pintu masuk yang mengintimidasi, ada papan yang terasa tidak pada tempatnya. Papan itu bertuliskan, "Welcome teachers," seakan ini sekolah biasa. Seorang prajurit segera memaparkan aturan keras, termasuk larangan memotret.
Mereka juga diperingatkan agar tidak mengeluarkan barang apapun sebelum semuanya diserahkan. Kang Dante mengamati sekeliling, lalu menyadari kabut yang menempel di udara. Kabutnya tebal dan merata, membuat apapun tampak buram di kejauhan. Seluruh fasilitas tertutup haze abu-abu yang menekan. Di situ semuanya langsung nyambung bagi Dante. Inilah alasan tempat ini disebut Fogland. Pikirannya terpotong oleh suara prajurit lain lewat komunikasi, memastikan para guru sudah melewati gerbang 1 dan menuju gerbang 2. Prosedurnya dipaparkan dengan urut. Setelah menyerahkan barang, mereka akan dipandu ke kelas masing-masing. Semua instruksi harus diikuti demi keselamatan semua pihak. Para guru, termasuk Dante, diam-diam menilai peringatan itu cuma cara tentara menakut-nakuti. Namun mereka tetap menurut. Dengan perintah singkat untuk bergerak, para prajurit mulai memisahkan mereka. Para guru diarahkan ke kelompok-kelompok berbeda. Guru etika sempat memanggil rekan-rekannya, berharap mereka mengajar dengan baik dan bisa pulang dengan selamat. Mereka kemudian dibawa menelusuri koridor steril yang kaku dan menekan. Setiap langkah terasa seperti menambah berat suasana penjara. Dante terus mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ini cuma tempat orang-orang tinggal, begitu pikirnya. Ia akhirnya digiring ke sebuah ruangan putih yang sangat kosong. Di dalam hanya ada meja dan mikrofon, menghadap ke dinding kaca tebal yang diperkuat. Dari sana Dante bisa melihat ke ruang kelas di sebelah, terpisah oleh kaca itu. Ia duduk di tempat yang ditentukan dan kebingungan langsung menghantam. Sambil menunggu apa yang akan terjadi, ia mempertanyakan pengaturan ini. Ia sempat mengira ini semacam kelas isolasi dan semuanya terasa kelewat berlebihan. Pandangan Dante menempel pada kaca diperkuat itu. Ia bertanya-tanya gimana mereka harus mengajar dengan kondisi seperti ini. Ia bahkan ragu bisa melihat papan tulis dengan jelas kalau memang ada. Saat itu seorang prajurit muncul di pintu memanggil nama Teacher Kang. Dante memberi tanda bahwa yang dimaksud memang dirinya. Prajurit itu lalu memberitahu bahwa para tahanan akan segera masuk. Dante masih bingung ketika prajurit itu menyampaikan perintah terakhir yang dingin. Dante dilarang meninggalkan kursinya dalam keadaan apapun sampai sinyal kelas berakhir berbunyi. Setelah peringatan itu selesai, pintu dibanting keras dan ruangan tenggelam dalam sunyi yang ganjil. Dante diam sementara kalimat terakhir prajurit itu terus terngiang. Lalu keributan dari belakang ruang kelas memecahkan ketenangan. Pintu berderit terbuka lagi. Seorang prajurit mengawal sekelompok sosok masuk dengan todongan senjata. Mereka memakai jumpsuit tahanan standar, tapi ciri fisik mereka tampak terdistorsi dan berubah. Dante menatap terpaku, pikirannya berantakan, berusaha memahami apa yang sedang ia lihat. Prajurit itu tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun. Para tahanan itu dibanting ke kursi-kursi mereka dengan kasar. Satu demi satu dipaksa duduk, diperlakukan bukan seperti murid, melainkan hewan berbahaya. Pikiran Dante berlari mempertanyakan apakah mereka masih bisa disebut manusia. Di atas kaget yang mengguncang muncul masalah yang lebih praktis dan menyesakkan. Dante menatap dari satu figur bengkok ke figur lainnya, menyadari betapa mustahil situasinya. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang bisa mengajar mereka apapun. Di titik putus asa itu, ucapan guru etika terpantul lagi di kepalanya. Bayangan tentang suatu hari mengajar monster kembali menyengat. Dante menepis ingatan itu, menyalahkan dirinya sendiri karena sempat memikirkannya. Ia memaksa keyakinan lamanya tetap berdiri bahwa orang-orang tetap hidup di sini. Dante menggenggam mikrofon dan menguatkan tekadnya. Baginya, mereka cuma orang yang tidak pernah mendapat pendidikan yang benar. Ia berdeham, lalu bersiap menyapa ruangan yang sunyi. Ia memperkenalkan diri sebagai Kang Dante, guru sains baru mereka. Untuk memulai, ia menyebut sudah menyiapkan icebreaker yang profesional. Ia menyinggung ada kelas seru lain seperti seni dan musik, tapi ia mendengar sains yang paling populer. Ia melempar pertanyaan kenapa bisa begitu, lalu langsung mengisi jawabannya sendiri dengan tawa yang dipaksakan. Ia bercanda seolah mereka ingin membuat roket dan kabur. Candaan itu dibalas dengan senyap yang berat dan mengganggu. Lalu hening itu retak oleh satu tawa serak dari seorang tahanan besar yang berbulu lebat. Setitik keringat muncul di dahi Dante. Udara ruangan mendadak terasa makin kental dan pengap. Ketegangannya seperti menutup tenggorokan. Dante buru-buru mengembalikan kendali lalu mengalihkan topik. Ia mengatakan mereka akan mulai dari hal yang lebih mudah dan menyenangkan. Dari sakunya, ia mengeluarkan ubi dan menyatakan pelajaran hari ini soal mendekat pada alam. Ia mengarahkan perhatian ke meja mereka. Ternyata tiap meja sudah diberi satu ubi. Ia mengidentifikasi benda itu dengan formal, memastikan itu memang ubi. Tugas hari ini jelasnya adalah menumbuhkan ubi-ubi tersebut. Ia mengakui ini biasanya aktivitas anak SD. Alasannya sederhana, kebanyakan kriminal kelas dunia di sini dibesarkan di lingkungan geng. Pengalaman merawat sesuatu yang sederhana seperti ini kemungkinan besar baru bagi mereka. Ia mengakui itu mungkin terlihat sepele, tapi dengan gelas kecil, sedikit air dan perhatian, mereka akan melihat pertumbuhan.
Melalui tindakan sederhana itu, Dante menegaskan mereka akan memahami nilai hidup yang sebenarnya. Dante menyebut semua orang di Falkland diklasifikasikan sebagai tahanan berbahaya. Namun hari ini mereka tetap datang untuk belajar. Ia lalu menarik perbandingan yang kuat, menyatakan mereka seperti ubi itu. Mereka punya kapasitas tumbuh yang tak terbatas apapun lingkungan mereka. Dante mengumumkan mulai hari itu mereka akan menanam ubi bersama. Namun pesannya langsung disambut, penghinaan. Salah satu tahanan mencibir seolah menolak disamakan dengan ubi. Amarahnya cepat naik, ia membanting tangan ke meja sampai ubi itu terlempar. Ia menuntut penjelasan, seakan Dante baru saja memanggilnya sayuran. Dante berusaha menenangkan, buru-buru menegaskan maksudnya bukan itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Namun penjelasan itu tidak dipedulikan sama sekali. Pada saat yang sama, para tahanan lain mulai bertingkah juga. Mereka malah memakan ubi masing-masing, menggigiti tanpa peduli. Dante hanya bisa menatap, benar-benar terpaku saat pelajaran hortikultura itu runtuh jadi kekacauan. Ia tidak percaya mereka merobek habis simbol harapan dan kehidupan baru itu seolah cuma camilan. Dante tersentak dari kebekuannya dan memohon mereka berhenti memakannya. Ia menjelaskan ubi itu cuma disediakan satu per orang untuk dibagi lalu ditanam dan dirawat. Namun kata-katanya menguap tanpa bekas. Ia mulai mempertanyakan orang macam apa yang sedang ia hadapi. Ia tahu mereka tidak datang ke sini secara sukarela. Itu membuat Dante mempertanyakan motif sebenarnya. Di tengah keributan, seorang tahanan memanggil dirinya. Dante mengalihkan perhatian, mencoba menangkap sumbernya. Sosok tahanan bertopeng memotong semuanya, meminta Dante menghentikan ocehan bodoh. Ia punya satu tuntutan. Dante harus menjelaskan cara memproduksi Fox. Dante benar-benar bingung mengulang kata Fox seperti baru pertama kali mendengarnya dipakai begitu. Ia salah paham secara polos, menganggap penjara ini sudah penuh kabut. Ia lalu mengira tahanan itu penasaran tentang kabut sebagai fenomena cuaca dan bagaimana itu terbentuk. Tahanan bertopeng tampak tidak percaya, seakan heran bagaimana seorang ilmuwan bisa sebuta itu di tempat ini. Dante buru-buru meluruskan, ia bukan ilmuwan melainkan guru. Lalu sebuah pemahaman samar muncul dan Dante sempat menduga ini lelucon gelap tentang memakai kabut untuk kabur. Dugaan itu langsung dipatahkan oleh kekerasan yang datang tanpa aba-aba. Kaca diperkuat di depan Dante tiba-tiba pecah, hancur berantakan. Ledakan tindakan itu membuat Dante terpaku, rasa aman yang tadi masih ia pegang lenyap seketika. Ia melihat sumbernya. Tahanan bertopeng berdiri di sana baru saja menerobos pembatas yang seharusnya tak bisa ditembus. Ketakutan menghantam dan jeritan ngeri lolos dari Dante. Tahanan itu menekan lagi, seakan menuntut Dante mengakui ini bukan candaan. Dante panik, langsung berteriak meminta ruang kontrol. Ia melaporkan ada tahanan yang memecahkan kaca. Kepalanya kacau karena ia tidak paham bagaimana itu mungkin terjadi. Ia bahkan sempat memikirkan lagi, bukankah itu kaca reinforced? Tepat saat itu, pintu kelas terhempas terbuka. Satu regu tentara menerobos masuk, suara mereka menggema cepat dan tajam. Mereka menyatakan kondisi kode Omega. Pasukan bersenjata berat memenuhi ruangan, senjata mereka berkilat di bawah lampu penjara yang keras. Perintah yang mengerikan menyapu ruangan. Para prajurit diperintahkan menjatuhkan para tahanan, lalu menembak semuanya tanpa ragu. Tanpa jeda, mereka mematuhi. Rentetan tembakan otomatis meledak dan tubuh-tubuh mulai berjatuhan di tengah kekacauan. Suara senapan menggema di lorong, sementara eksekusi berlangsung dengan efisiensi yang brutal. Dari jarak aman, Kang Dante terpaku dalam horor, wajahnya membeku seperti topeng yang tidak percaya pada pembantaian yang terjadi tepat di depan mata. Peluru-peluru nyasar memantul di kaca reinforced, ruang pengamatannya, bunyi retaknya tajam, menegaskan betapa liar kekerasan di luar sana. Hanya beberapa langkah dari situ, Dante menghantam pintu dengan kedua tangan, berteriak putus asa, menuntut penjelasan dan memohon mereka menghentikan pembunuhan yang terasa sia-sia. Seorang prajurit menjawab dingin, menyuruh Dante tetap di posisinya sampai setiap orang dieksekusi. Kalimat itu membuat Dante mendadak kosong, terdiam seperti baru kehilangan suara. Ia mempertanyakan kewarasan perintah itu, masih mencoba meminta kepastian apakah mereka benar-benar berniat membunuh semuanya. Namun prajurit itu menepis, seolah permintaan Dante cuma gangguan kecil yang tidak layak ditanggapi. Saat prajurit itu melontarkan sindiran bahwa ada orang yang tidak bisa melihat apa yang jelas di depan mata, salah satu tahanan melangkah mendekat dengan tenang. Gerakannya pelan, terkendali, seperti tidak terpengaruh apapun. Lalu, dalam satu demonstrasi kekuatan yang mengejutkan, tahanan itu mencengkeram kepala prajurit dan mengangkat tubuhnya bersih dari tanah, seakan berat manusia tidak berarti apa-apa. Horor Dante berubah jadi teror murni. Ia menyaksikan kekuatan mentah itu dari salah satu tahanan yang barusan hendak ditembak habis. Dengan bunyi remuk yang menjijikkan, tengkorak prajurit itu
dihancurkan begitu saja. Setelah itu hening yang tercipta terasa lebih menakutkan daripada suara tembakan. Dari tindakan tunggal itu, jelas ada sosok baru yang siap memperkenalkan diri sebagai ancaman. Dan tindakan pembangkangan itu menjadi percikan yang menyulut semuanya. Tahanan-tahanan lain ikut menerjang maju. Gelombang kebrutalan menyapu para prajurit, meremukkan dan mencabik mereka dengan tangan kosong, ada yang menghancurkan, ada yang merobek tanpa ragu. Sebuah kesadaran dingin menampar Dante. Ini bukan kerusuhan biasa, ini monster-monster dari penjara terbesar di bumi, dan mulai hari itu mereka akan menjadi tetangganya. Kengerian itu melumpuhkan Dante. Ia jatuh terkulai ke lantai, paru-parunya seperti terbakar saat ia megap-megap, tapi matanya tetap terseret untuk menatap tontonan mengerikan itu. Di tengah simfoni jeritan dan kekerasan, ada satu orang yang duduk dengan ketenangan ganjil. Sosok itu tampak terlepas dari kekacauan, seakan semua yang terjadi bukan urusannya. Napas Dante tersangkut, tiap tarikan makin berat, sementara realitas baru yang menyesakan semakin menutup dirinya. Tiba-tiba, tahanan yang tenang itu menoleh. Tatapannya mengunci Dante, menembus riuh, menancap lurus pada pendatang baru yang ketakutan. Gabungan syok pembantaian dan sorot mata yang menusuk itu terlalu berat. Dunia Dante berputar dan menghitam, lalu ia kehilangan kesadaran. Saat tubuh Dante ambruk ke lantai, tahanan itu tetap menatapnya dalam diam tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Di pusat badai, suasana berpindah ke sunyi yang dingin dan menekan di sebuah sel penjara. Di dalam dinding sempit itu, Kang Dante mulai bergerak pelan-pelan keluar dari pingsannya. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah sosok tahanan lain yang masih diam. Kebingungan langsung menyapu karena situasi itu terasa tidak masuk akal. Ia menatap pria itu, mencoba mencengkeram kenyataan tentang kurungan yang ia alami. Menembus pusing yang masih menggantung, Dante memaksa dirinya berdiri. Ia mengenali pria itu sekarang, tahanan yang sama yang tadi terlihat begitu tenang di tengah kekacauan. Seakan sadar sedang diperhatikan, pria itu menoleh menghadap Dante. Untuk beberapa saat, mereka saling menatap dalam ketegangan sunyi, mata mereka terkunci tanpa jeda. Dante yang lebih dulu memecah hening. Suaranya kencang tapi kaku, menuntut identitas pria itu. Namun pikirannya masih berantakan. Ia melirik sekeliling dengan panik, menangkap detail lingkungan yang suram dan asing. Kenyataan dingin menghantam. Ia ada di sebuah sel penjara, kebingungannya berubah jadi alarm. Dan Dante dengan putus asa menanyakan, ini tempat apa? Jawaban pria itu terdengar sederhana, tapi dinginnya menusuk. Ia menyebutnya rumahnya. Dante terpaku oleh jawaban yang absurd itu. Ia mengulang pertanyaan pertama dengan lebih keras, menuntut siapa sebenarnya orang ini. Di kepala Dante, semuanya mendadak klik dengan kejelasan yang mengganggu. Pria ini tahanan. Kesadaran itu membuka banjir ingatan. Dante berusaha menyusun kembali apa yang terjadi. Pikirannya berhenti pada kekacauan kerusuhan penjara. Potongan-potongan kejadian mengeras semakin tajam. Ia mengingat perintah menembak yang diberikan. Ia mengingat hasilnya. Para penjaga kewalahan lalu tewas dalam pemberontakan itu. Lalu muncul ingatan samar tentang keterlibatannya sendiri, sebentar mengapung sebelum memudar lagi. Dante menepis kilatan ingatan itu dan kembali memusat pada pria aneh di depannya. Dengan ragu, ia meminta kepastian lokasi, memastikan apakah dirinya benar-benar terjebak di dalam penjara. Ia memperjelas dengan menyebut nama yang sudah menjadi mimpi buruk, Foglan. Kecurigaan gelap terbentuk dan Dante menekan pertanyaan berikutnya, apakah pria ini yang membawanya ke tempat ini? Pria itu hanya mengangguk mengiyakan. Dante yang frustasi menuntut alasan. Namun alih-alih menjawab, pria itu justru mengangkat sebuah ubi dan meminta bantuan. Dante seperti ditampar absurditas. Pikirannya tidak sanggup mengejar bagaimana semua ini bisa mengarah ke sana. Pria itu lalu menyampaikan permintaan ganjilnya, meminta Dante mengajari cara menumbuhkan ubi. Ketika pria itu terus meminta bantuan, ekspresi Dante mengeras. Tadinya ia mengira ini cuma kebodohan biasa, tapi permintaan itu terasa melampaui batas akal sehat sampai tampak seperti ejekan. Kebingungannya berubah jadi marah dingin, lalu meledak. Dante meledak dengan teriakan penuh amarah. Ia tidak percaya dirinya diseret ke sarang psikopat brutal hanya untuk urusan sebodoh ubi. Kegilaan situasi itu menancap dan kata-kata guru etika kembali terngiang sebagai kesimpulan yang mengerikan. Orang-orang ini bukan manusia dan keadaan di sini tidak stabil sama sekali. Panik mulai merayap saat Dante mengingat bagaimana mereka merobek orang lain tanpa pola. Kepastian yang menakutkan menyapu dirinya. Ia akan mati di sini, sama seperti yang lain. Namun ketakutannya mendadak mengerucut jadi fokus tajam. Dante melihat pria itu membelakangi dirinya, dan satu lengan tampak disembunyikan.
ia menangkap gerakan tangan kanan yang seperti menggenggam sesuatu. Pikiran Dante berlari menebak ancaman tersembunyi, senjata api atau pisau. Ketidakpastian itu melilit perutnya. Didorong putus asa, Dante memaki dan menerjang, memilih bertindak sebelum dirinya lebih dulu diserang. Dengan keyakinan tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, ia menghantam penuh tenaga ke arah satu sisi tubuh pria itu, membuatnya oleng. Pria itu tersandung, lalu jatuh ke lantai dingin. Dante tidak memberi waktu. Ia langsung menindihnya dan melingkarkan tangan ke lehernya, mencekik untuk melumpuhkan ancaman. Adrenalin memuncak dan kemenangan semu mengalir deras. Dante merasa memegang kendali, berpikir dibanding monster lain di tempat ini, pria ini bukan apa-apa. Ia mengingat bagaimana pria ini tadi bahkan nyaris tidak menonjol di kelas. Rasa tenang yang rapuh muncul kembali. Dante yakin ia bisa mengatasi situasi ini asal tetap menjaga kepala dingin. Langkah berikutnya terasa jelas. Yang harus dilakukan sekarang hanya mengambil senjata dari tangan kanan pria itu. Namun saat Dante bergerak untuk melucutinya, tubuhnya mendadak kaku. Ia melihat lengan kanan itu bukan sekadar disembunyikan. Lengan itu sudah tidak ada. Pria yang barusan ia takuti adalah penyandang disabilitas. Tidak ada senjata, karena tidak ada tangan untuk menggenggam apapun. Setelah kenyataan itu masuk dengan cara yang memukul, Dante cepat-cepat memakai dasinya untuk mengikat pria itu ke ranjang. Akhirnya Dante menghembuskan napas gemetar, lega tapi kosong. Ia menyampaikan permintaan maaf singkat atas kekerasan itu, mengakui dalam keadaan seperti ini, ia merasa tidak punya pilihan lain. Dante lalu memalingkan diri dari akibat tindakannya dan frustrasinya meledak lagi. Ia memarahi pria itu, menyalahkan kebodohannya yang membuat Dante berada dalam bahaya. Ia menganggap gagasan diculik ke dalam penjara sebagai sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Ia menyentil lagi soal ubi dan cara menumbuhkannya, menjadikannya bahan sinis, seolah itu gangguan konyol di tengah ancaman nyata. Sebelum menghentikan dirinya dengan permintaan maaf pendek, Dante dengan dingin menyatakan ia tidak membuang waktu mengajar orang yang dianggapnya tidak punya otak. Kalimatnya tajam, meremehkan. Ia menutup omelannya dengan saran getir bahwa mungkin lebih bergizi bagi pria itu untuk memakan dirinya sendiri saja. Setelah itu, Dante menyatakan ia pergi. Ia berjalan ke arah pintu. Pikirannya beralih ke pelarian. Ia membayangkan jadwal penjara, kapan penjaga patroli, kapan makanan dibagikan, dengan asumsi pintu pasti terkunci dari luar. Mengintip lewat celah, Dante menalar bahwa setelah semua kekacauan, penjara pasti siaga tinggi. Ia merasa yakin keamanan sedang mencarinya dan keluar dari sini cuman soal waktu. Begitu melihat sosok penjaga, Dante mendekat, mencoba menangkap gambaran area luar dengan lebih jelas. Namun yang terlihat hanya kabut tebal yang membingungkan, menelan segalanya, membuat jarak pandang cuma beberapa langkah. Karena buta oleh kabut, Dante meraih gagang pintu dan mulai berteriak berharap menarik perhatian siapapun yang ada di luar. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Pintu berat itu terbuka di bawah tangannya. Dante membeku, tidak percaya. Pikirannya berusaha mencerna apa yang baru terjadi. Ia mempertanyakan apakah pintu itu sejak awal memang terbuka. Situasi itu menabrak logika. Ia tidak bisa memahami kenapa pintu penjara dibiarkan tidak terkunci. Dengan hati-hati, Dante melangkah melewati ambang untuk mengamati dunia yang baru ia masuki. Pemandangan yang ia lihat membuatnya berhenti total. Alih-alih koridor metal dingin khas penjara, di hadapannya terbentang kluster rumah-rumah yang luas. Seperti kota tersembunyi yang hidup di perut fasilitas itu. Pikiran Dante berantakan oleh ketidakpercayaan. Ia menolak apa yang ia lihat sampai suaranya ikut meledak, menyebut ini tidak mungkin penjara. Penolakannya berubah jadi kepanikan dan ia terus menuntut jawaban tentang tempat apa sebenarnya ia dibawa. Tiba-tiba, sebuah tangan menutup mulutnya dengan keras, membungkam protesnya sebelum satu suara lagi lolos. Tahanan yang membawanya ke sini merapat, memaksa Dante diam. Pria itu tampak muak dengan teriakan tanpa henti. Ucapannya terdengar seperti vonis, tidak ada jalan keluar dan satu-satunya pilihan Dante adalah diam dan bertahan hidup di sini. Dante jijik mendengar itu. Gagasan harus hidup di tempat yang ia anggap menjijikkan terasa mustahil. Saat ia berusaha menyingkirkan tangan itu, Dante memaki, menyebut pria itu gila. Ia menegaskan dirinya warga taat hukum dan tidak pantas berada di antara orang-orang seperti ini. Ia mengklaim dirinya berbeda dari sampah masyarakat yang ia sebut-sebut. Namun omelannya terputus oleh kemunculan tahanan lain yang jauh lebih besar. Sunyi berat langsung turun di antara mereka. Tegang itu menekan dan rasa ngeri dingin merayap ke tubuh Dante. Pendatang baru itu tampak mengintimidasi dengan bekas luka bergerigi melintang di dada, tanda sejarah kekerasan yang panjang. Tatapan pria berbekas luka itu keras dan tidak goyah, memindai mereka dalam diam. Dante merasakan tatapan itu menimpa dirinya, buru-buru mencoba meredakan situasi. Ia menjelaskan bahwa hinaannya barusan bukan ditujukan pada pria besar itu. Namun tahanan yang memegang Dante tidak menunjukkan takut sedikit pun.
ia justru maju, menantang agresif, memanggil pria besar itu babi, dan menuntut apa yang sedang dilihatnya. Dante malah semakin bingung melihat keberanian mendadak itu. Tantangan itu memancing respons. Tahanan besar itu mengepalkan tangan, mengangkat tinju berat. Namun, alih-alih menghantam pria yang menghina dirinya, ia memutar dan menghajar wajah Dante. Hantaman brutal itu menjatuhkan Dante seketika. Tubuhnya terpental setengah telanjang, lalu tergeletak tidak sadar di lantai kotor. Beberapa waktu kemudian, kembali di sel, Dante terbaring penuh lebam. Teman selnya menatap ke bawah, mengingatkan bahwa ia sudah pernah menyuruh Dante diam. Dalam rasa sakit, Dante hanya mampu memaki. Namun pria itu tetap menyalahkan Dante, mengeluh sekarang bahkan pakaiannya sendiri ikut disita gara-gara insiden itu. Dante akhirnya meledak, berteriak frustrasi. Ia menuntut alasan kenapa pria itu terus melakukan aksi bodoh, mempertanyakan apakah ia punya otak, sampai berani cari masalah dengan monster seperti itu. Dante menunjuk-nunjuk dengan liar, menegaskan betapa absurdnya keadaan ini, apalagi pria itu bahkan tidak punya lengan untuk bertarung. Saat pria itu berdiri dalam diam, Dante mendadak dilanda penyesalan, bertanya-tanya apakah omelannya barusan kelewatan. Namun kecemasannya berubah jadi teror ketika pria itu mulai melepas jumpsuitnya sendiri. Dante menjerit panik dan tidak paham. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan pria itu, lalu buru-buru meminta maaf, jelas membayangkan hal yang buruk. Pria itu melepas seragamnya sepenuhnya, tetap mengabaikan permintaan maaf Dante yang ketakutan. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak seperti yang Dante kira, sampai membuatnya bengong. Bukannya menyerang, pria itu justru menyodorkan jumpsuit itu, meminta Dante memakainya. Dante terpaku. Ia tidak bisa memahami kebaikan mendadak itu. Ia menatap pakaian yang disodorkan, mencoba menebak apakah pria aneh ini benar-benar serius. Dengan berat hati, Dante mengenakan seragam tahanan yang kotor itu, lalu memutuskan ia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Pikiran dingin menyelinap. Kalau ia berpakaian seperti ini, tim penyelamat yang datang mungkin tidak akan mengenalinya. Namun teman selnya mematahkan sisa harapan itu, menyatakan tidak akan ada tim penyelamat karena semua penjaga sudah mati. Dante hanya mampu mengulang kata penjaga, sementara realitas pahit menekan dadanya. Ia segera menyadari satu-satunya peluang untuk bertahan adalah tidak menonjol. Itulah aturan paling dasar di tempat yang mereka sebut Fogland. Saat tahanan itu berganti ke jumpsuit lain, Dante yang kini benar-benar tersamarkan diberitahu bahwa sudah waktunya makan. Dante sempat memikirkan seragam aneh yang sedang ia pakai, tapi pikiran itu langsung putus begitu kata makanan terdengar. Lalu kesadaran menghantamnya keras seperti pukulan nyata. Ini jam makan. Itu berarti ada kesempatan, mungkin satu-satunya, untuk menemukan dan menghubungi penjaga. Sementara itu, di sudut gelap lain di dalam penjara, seorang tahanan bertubuh besar bersenandung riang. Ia terlihat puas, berbanding terbalik dengan atmosfer yang menekan di sekelilingnya. Alasannya segera jelas. Ia memakai pakaian asli Dante, membanggakan betapa pasnya baju itu, lalu menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Satu-satunya penyesalan kecil yang tersisa adalah kacamata keren yang dulu dipakai Dante. Ia berharap sempat mengambilnya juga. Momen memuji diri itu terputus oleh suara yang memanggilnya dengan kedekatan yang mengganggu. Sosok lain melangkah maju, memakai seragam yang dijahit tambal sulam kasar. Tatapannya jatuh ke pakaian baru itu, lalu ia menuntut tahu dari mana pakaian itu didapat. Senyum si besar langsung hilang. Yang keluar justru jeritan serak penuh ketakutan. Tahanan besar itu segera menunduk, menunjukkan hormat pada pendatang baru, memanggilnya bos. Dengan gagap, ia buru-buru menjelaskan. Ada kutu buku berkacamata yang baru datang, sekarang tinggal di Tofu Village. Ketertarikan sang bos langsung tersulut. Ia bergumam bahwa Tofu Village ternyata tempat orang yang selama ini ia cari bersembunyi. Si besar ingin terlihat berjasa, langsung membusungkan dada. Ia membual bahwa dirinya sudah mendatangi pendatang baru itu karena berani memakai baju bagus lalu mengambilnya. Ia tertawa kecil seolah yakin akan mendapat hadiah. Namun yang datang justru kebrutalan yang membuat semua kata terasa sia-sia. Sang bos menghujamkan pedang, menembus tengkorak si besar seketika. Di wajah si besar, yang tersisa hanya bingung murni. Dengan presisi dingin, sang bos mendorong pedang itu lebih dalam, mengakhiri hidupnya tanpa ragu. Sekitar mereka langsung terciprat darah, mengotori tempat itu sebagai bukti kekejaman yang mendadak dan tanpa ampun. Sang bos tidak peduli pada mayat di kakinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, merasa puas karena akhirnya menemukan orang yang dicari. Senyum yang mengganggu melebar di wajahnya saat ia melontarkan satu kata yang terdengar seperti ancaman.
teacher. Di sisi lain, Dante memasuki area yang terasa seperti hutan beton, abu-abu yang menyesakan. Harapan seperti dihancurkan oleh beratnya semen. Para penghuni punya kulit yang mirip pola kamuflase, seolah lingkungan itu sedang menelan mereka pelan-pelan. Mata mereka menyimpan kilat putus asa seperti binatang kelaparan, terus mengintai dari bayangan. Dari balik kerumunan dan sudut-sudut gelap, Dante merasa pikirannya menolak menerima seperti apa makhluk-makhluk ini sekarang. Saat ia dibawa semakin dalam ke Fogland, pertanyaan dingin terbentuk. Mereka masih manusia atau sudah berubah jadi hewan. Setiap langkah menegaskan atmosfer yang menekan dan tanpa hukum. Mata Dante menangkap rangka manusia yang diikat dengan kawat jadi monumen permanen bagi kebrutalan Fogland. Ia melihat lebih banyak tubuh yang ditusuk di tonggak, dipajang sebagai peringatan grotesk. Pikiran mengerikan muncul. Tempat ini terasa bukan penjara, melainkan rimba beton buas, tempat hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dengan gelisah, Dante menoleh pada pemandunya dan bertanya ragu apakah ini benar-benar penjara. Semua terasa terlalu aneh, terlalu kacau untuk disebut resmi. Tahanan di sampingnya hanya mendengus membuat Dante terus menekan. Ia menunjukkan betapa ganjilnya melihat orang berkeliaran bebas, bahkan ada yang tampak mabuk di dalam fasilitas yang seharusnya keamanan maksimum. Suaranya pecah oleh tidak percaya saat ia menunjuk tubuh-tubuh yang dipajang, meminta kepastian bahwa itu bukan manusia sungguhan yang dijadikan dekorasi mengerikan. Di kepala Dante, fakta bahwa Fogland dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terus bertabrakan dengan apa yang ia lihat. Ia tidak paham bagaimana institusi seperti itu bisa dijalankan dengan cara sebebas dan sebarbar ini. Saat pikirannya makin kacau, tahanan di sampingnya mendesis memperingatkan bahwa suara Dante terlalu keras. Dante tersentak lalu langsung menurunkan suaranya jadi bisikan. Berat penjara itu seperti menekan tenggorokan, memaksa dirinya diam. Dante langsung memarahi dirinya sendiri karena terlalu polos. Ia mempertanyakan apa yang barusan ia pikirkan sampai-sampai meminta penjelasan sopan pada penculiknya sendiri. Ia bahkan curiga apakah dirinya mulai kena Stockholm Syndrome. Namun ia memaksa dirinya ingat, pria di sampingnya tetap penculik, tidak lebih. Dante menatap mata pria itu dan ia melihat kilat liar yang sama seperti yang ia lihat pada yang lain, tanda kegilaan yang familiar di tempat ini. Kesimpulannya tidak bisa dihindari. Pria ini berbahaya. Dante mengeraskan tekad, menanam aturan baru di kepalanya. Jangan percaya siapapun di sini. Beberapa waktu kemudian, para tahanan digiring menuju kantin. Di tengah kekacauan yang terus berlangsung, ini jadi momen langka yang terlihat terstruktur. Ruangannya luas, dipenuhi para tahanan, lautan wajah kelaparan yang suram. Udara penuh dengung, percakapan rendah, bercampur bunyi baki logam menghantam beton. Dante kaget karena pemandangannya jauh lebih normal daripada yang ia bayangkan. Para tahanan ternyata membentuk antrean yang rapi. Dante mengintip ke depan, mencoba memahami apa yang membuat mereka disiplin seperti itu. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya tersetrum. Di bagian paling depan antrean terlihat jelas bentuk topi penjaga. Simbol pertama dari otoritas nyata yang ia lihat sejak tiba. Gelombang lega menghantam Dante. Kalau ada penjaga sungguhan, berarti pasti ada aturan dan keteraturan. Sumbu harapan menyala, kecil tapi putus asa. Dante merasa dirinya mungkin akhirnya akan diselamatkan. Ia cepat menenangkan diri. Ia sadar penampilannya masih seperti tahanan, jadi ia harus bertindak seberadab mungkin agar terlihat berbeda. Ia bertekad menunjukkan pada penjaga itu bahwa dirinya bukan bagian dari mereka. Tepat saat itu, seorang tahanan di depan antrean makanan meminta tambahan ham dengan kasar. Permintaan itu dibalas cepat, sebuah pukulan ke kepala. Petugas pembagi makanan membentak agar orang berikutnya maju. Dante sadar sekarang gilirannya. Dante melangkah ke depan, menjaga ketenangan yang dipaksa. Ia menanyakan dengan sopan apakah pria di depannya benar seorang penjaga penjara. Pria itu mengonfirmasi. Lega langsung mengalir di tubuh Dante. Ia buru-buru menjelaskan bahwa dirinya guru yang ditugaskan untuk proyek pendidikan tahanan. Ia merapat dan membisikkan namanya Kang Dante, berharap ada reaksi. Ia segera menyampaikan bahwa dirinya diculik saat kerusuhan, lalu menunjuk samar ke pria bertopeng di sisi kanannya sebagai pelakunya. Dante menanyakan apakah penjaga itu tahu soal kerusuhan dan mendesak agar atasan segera dihubungi. Ia yakin mereka pasti sedang mencarinya, guru yang hilang. Namun penjaga itu tidak merespons. Ia hanya berdiri.
Ada liur yang menetes dari mulutnya. Perasaan tidak enak menggumpal di perut Dante saat ia dengan ragu menyadari ada yang salah. Dante mendekat memperhatikan lebih teliti. Mata penjaga itu kosong, ekspresinya terlepas total. Ia terlihat rusak dan rasa ngeri dingin menembus tulang Dante. Bingung dan horor bertabrakan karena Dante tidak paham apa yang sedang ia hadapi. Kebekuan Dante dipatahkan oleh tamparan tajam dari petugas pembagi makanan yang marah besar dan membentak Dante agar menyingkir kalau tidak mau makan. Dante terguncang. Ia mengambil nampannya lalu berjalan dengan langkah mati, rasa mencari tempat duduk. Ia duduk kaku, terpenjara oleh ketakutan dan kebingungannya sendiri. Sambil menatap kosong ke depan, seorang tahanan lain dengan berani meraih nampannya dan mulai makan dari makanan Dante. Namun Dante bahkan tidak bisa fokus pada makanan yang diambil itu. Pikirannya terjebak pada mata mati penjaga tadi. Ia panik, mempertanyakan apakah pria itu benar penjaga sungguhan. Ia mencoba menalar. Pria itu memakai seragam penjaga dan jelas punya lencana. Seharusnya sah, tapi kalau sah, di mana penjaga lain? Kenapa Dante tidak melihat satupun otoritas lain? Pikiran mengerikan menyusup. Bagaimana kalau tidak ada siapapun yang mencari dirinya? Harapan yang barusan menyala langsung larut jadi ketakutan yang menyesakkan. Kesadaran itu menghantam lagi seperti pukulan. Ada sesuatu yang sangat salah, sangat mendasar dalam situasinya. Dante benar-benar terjebak, pikiran dingin muncul. Kalau begini, ia bisa terkunci di tempat ini selamanya. Tatapan Dante jatuh ke tahanan besar di sebelahnya dan semuanya terasa klik. Semua yang pria itu katakan ternyata benar. Saat pria itu menoleh menghadapnya, sebuah ide putus asa terbentuk di kepala Dante. Dante menyapa pria itu dengan panggilan muridnya. Dengan senyum aneh yang dipaksa, Dante mengingatkan pria itu pada keinginan belajar menumbuhkan ubi. Ini jadi jalan terakhirnya. Ia harus membuatnya berhasil. Dante menawarkan kesepakatan. Ia akan mengajarkan semua yang ingin diketahui tentang menanam ubi, sebanyak apapun yang diinginkan. Namun ada syarat. Sebagai balasan, pria itu harus membantu Dante keluar dari neraka ini. Dante memutuskan untuk memanfaatkan apa yang ia anggap sebagai kepolosan pria itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pria itu memberi tanda, menarik perhatian Dante, dan Dante merespons menunggu apakah taruhannya berhasil. Namun suara pria itu berlapis tidak percaya. Ia mempertanyakan apakah Dante benar-benar menganggapnya idiot yang bisa digoda hanya dengan tawaran soal ubi. Dante buru-buru mundur, menegaskan itu bukan maksudnya. Ia mengingatkan bahwa dirinya dibawa ke sini khusus untuk mengajarkan hal itu. Begitu pelajaran selesai, tidak ada alasan Dante bertahan. Ia menekankan bahwa pria itu punya tanggung jawab melepaskannya, karena dialah yang membawa Dante sejak awal. Pria itu tetap diam, heningnya menggantung berat, membiarkan kata-kata Dante menggema tanpa jawaban. Akhirnya, pria itu memecah sunyi dengan pengungkapan yang dingin. Hanya ada satu cara keluar dari tempat ini. Seseorang harus menjadi pemimpin tertinggi. Dante terguncang mencoba memastikan apakah yang dimaksud adalah menjadi bos penjara ini. Pria itu mencibir, menepis, dan mengklaim orang seperti Dante tidak mungkin mampu. Dante membalas bahwa ia tidak punya keinginan untuk posisi itu. Kesadaran suram mulai menyatu di kepala Dante. Ia mengaitkan petunjuk-petunjuk itu dan bertanya apakah artinya hanya pemimpin tertinggi yang boleh kontak dunia luar. Sambil mengangkat garpu, pria itu memaparkan realitas penjara dengan kalimat yang tidak memberi ruang. Seseorang harus naik ke puncak atau jatuh ke kehancuran. Itu satu-satunya jalan keluar. Dante kesal pada kata-kata yang terasa seperti teka-teki. Ia menuntut penjelasan yang lebih jelas. Namun pria itu memotong dingin mengakhiri pertanyaan. Dante akhirnya menerima bahwa pria itu tidak berniat membantu. Dengan keputusan terbentuk, Dante berdiri siap pergi. Ia menyatakan tidak ada gunanya tetap dekat pria itu dan bersumpah akan kabur dari tempat menjijikan ini secepatnya. Ia mengeluarkan peringatan terakhir, menjanjikan pria itu akan menyesal. Begitu Dante bebas, ia akan memastikan penculiknya tidak bisa lolos dari hukum. Keyakinannya bersumber dari sesuatu yang kuat, keluarganya. Dante mencibir merendahkan pria itu sebagai sampah hukuman seumur hidup yang pantas membusuk selamanya. Tiba-tiba suara asing memotong ketegangan, memanggil para teacher. Dante menoleh. Suara lain terdengar kali ini memanggil Mr. Kang dan menanyakan apakah ia ada di sana. Secercah harapan menyala di kegelapan menekan penjara. Lega membanjiri Dante ketika ia merasa paham apa yang terjadi. Tim penyelamat yang ia tunggu akhirnya datang. Suara mereka semakin keras menyuruh semua orang mendekat. Semuanya tampak seperti keselamatan yang akhirnya tiba. Dante dilanda lega besar sampai ia berteriak, berusaha memberi sinyal lokasinya. Ia mengidentifikasi dirinya dengan panik, menyebut nama Kang Dante, usia 32 dan profesinya sebagai guru sains SMA negeri. Air mata mengalir di wajahnya saat ia terus memanggil, yakin penderitaan ini akhirnya selesai. Namun sosok-sosok yang muncul bukan penyelamat.
Harapan Dante runtuh jadi kebingungan saat ia menyadari yang datang adalah sekelompok tahanan. Dante berdiri berhadapan dengan gerombolan yang mengancam. Pemimpin mereka adalah pria yang tingginya tidak masuk akal, menjulang di atas yang lain seperti monumen daging dan tulang. Senyum pelan yang mengganggu melebar di wajah pemimpin itu memadamkan sisa harapan terakhir dalam diri Dante. Dante menatap ke atas dan tubuhnya membeku oleh teror yang dalam. Pria raksasa itu menunduk, suaranya rendah, bergetar seperti gemuruh saat ia menyapa Dante dengan santai seolah sudah lama kenal. Ia menyebut sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Ia bertanya apakah mantan gurunya masih mengingat dirinya, terutama dari kelas UBI. Dante terpaku oleh pertanyaan itu. Namun pengenalan tiba-tiba menembus kebingungan, memunculkan ingatan yang mengerikan. Dante mengingatnya sekarang. Ia tidak mungkin lupa melihat sosok sebesar itu untuk pertama kali. Di sekitar mereka, tahanan lain mulai berbisik pelan dengan nada hormat yang tegang. Mata mereka terpaku pada pria besar itu. Mereka menyebut gelarnya dengan campuran takut dan patuh, Shoulder Hyung. Bisik-bisik itu menegaskan posisinya dalam hierarki brutal penjara. Ia adalah salah satu dari Six Shoulders. Sosok raksasa itu adalah salah satu dari Six Shoulders di Cell Zero. Ia figur yang ditakuti dan kuat, dikenal di seluruh penjara sebagai Tower. Teriakan Dante yang putus asa mencari pertolongan justru menyeretnya lurus ke tangan monster. Ingatan mengerikan mendadak muncul di kepala Dante. Ia pernah melihat pria ini sebelumnya dan menyaksikan bagaimana Tower membantai para penjaga keamanan. Dalam kilas balik itu, para penjaga menembaki Tower tanpa henti, senjata mereka memuntahkan api. Dengan dingin tanpa emosi, Tower justru meraih tahanan lain dan menjadikannya tameng hidup menghadang hujan peluru. Tahanan sial itu tercabik dalam sekejap, nyawanya padam hanya untuk melindungi monster di belakangnya. Tower lalu menilai tindakan penjaga dengan nada datar, seolah sedang mengomentari sopan santun. Ia menyebut betapa tidak beradab memakai senjata ketika para tahanan sudah dibuat tak berdaya. Ia menyatakan kalau mereka tidak punya tata krama, maka ia juga tidak punya alasan untuk repot-repot menghadapi mereka. Setelah itu, sesuatu yang menjijikkan sekaligus tidak masuk akal terjadi. Tower memasukkan tangannya sendiri jauh ke dalam mulut. Dari tenggorokannya, ia menarik keluar sebuah bilah besar yang berkilau, senjata yang selama ini disembunyikan di tubuhnya sendiri. Dengan satu tebasan brutal, para prajurit itu tumbang. Kembali ke masa kini, beban ingatan itu menghantam Dante sampai lututnya lemas. Ia jatuh berlutut, putus asa, suaranya bergetar. Dante menatap Tower dan bertanya lemah kenapa dirinya dicari. Jawaban Tower terdengar sederhana, tapi menusuk. Hanya ada satu alasan, mereka harus melanjutkan kelas. Tower menambahkan sambil lalu bahwa ia sudah tidak tertarik pada UBI. Dengan tujuan yang dingin, ia menyatakan sekarang waktunya pelajaran sungguhan. Ia mengulurkan tangan ke arah Dante. Di telapak tangannya ada 3 gumpalan biru yang menyala. Tower menjelaskan inilah yang ia sebut membuat fog. Para tahanan di sekitar menatap gumpalan bercahaya itu. Bisik-bisik rendah menyebut identitasnya Fog, seseorang di kerumunan bahkan takjub, menyebut ada 4 potong besar. Dante terpaku tanpa suara saat pikirannya mulai menyambung potongan-potongan. Ia teringat kelas tadi saat tahanan bertopeng memotong pelajaran dengan tidak sabar dan menuntut diajari cara membuat zat itu. Ia mengingat fokus si tahanan pada benda yang ia sebut Fog. Kembali ke depan Tower, Dante bertanya, bahan apa itu? Tower terlihat benar-benar heran, mempertanyakan bagaimana Dante bisa tidak tahu. Ia mencibir, menganggap mustahil guru sains, orang yang seharusnya tahu segalanya, bisa sebodoh itu. Dante bersikeras ia tidak pernah melihat benda seperti ini di luar. Tower menanggapi dingin, menyebut mereka sudah mengambil kelas untuk itu. Ia memperjelas, kelasnya memang tentang fog. Ia mengungkap bahwa 6 tahanan berpangkat shoulder berkumpul hanya untuk mendengarkan kuliah Dante. Lalu dengan nada yang menutup semua ruang, Tower menambahkan tujuan mereka adalah membawa Dante kembali. Bertindak seolah malas berurusan, Tower mencengkeram Dante, memutuskan menangani semuanya sendiri. Ia lalu mendorong zat biru menyala itu ke wajah Dante, menyatakan sudah waktunya Dante belajar bagaimana semuanya bekerja. Dante hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Masih kebingungan, Dante menuntut penjelasan tentang zat aneh itu. Jijik menampar dan ia bergumam bahwa ia membencinya. Berbeda dengan Dante, para tahanan lain justru bereaksi dengan hasrat yang mengerikan. Mereka meneteskan liur hanya dengan melihat fog biru itu. Dalam ledakan pembangkangan, Dante menepisnya dari tangan Tower, berteriak bahwa ia tidak menginginkannya. Paket kecil itu terlempar ke udara. Seketika, seluruh perhatian di halaman beralih. Tegangan terasa padat saat tiap tahanan mengunci pandangannya pada obat yang terjatuh. Untuk satu momen sunyi, seluruh halaman membeku menunggu. Lalu kekacauan pecah. Para tahanan menerjang dalam rebutan putus asa dan brutal untuk merebut fog.
Dante terpaku, tidak percaya melihat reaksi liar yang dipicu oleh tindakannya. Mereka saling mengoyak, berkelahi dengan ganas, teriakan putus asa menggema, masing-masing mengklaim Fogg itu milik mereka. Tower mengamati kekacauan itu dengan wajah dingin. Ia menoleh pada Dante dan menunjukkan bahwa semua orang jelas menginginkan Fogg. Ia menjelaskan, di tempat ini Fogg bernilai seperti emas, berkah sejati dari para dewa. Keributan lain meledak. Tahanan-tahanan berteriak bahwa seorang pria tua baru saja menelan satu gumpalan Fogg yang berharga. Mereka mengamuk menuntut pria tua itu memuntahkannya. Namun orang yang menelannya berdiri tegak di tengah kekacauan. Ada tekad aneh di wajahnya. Keputusasaan berubah jadi kebrutalan. Kerumunan menerjang pria tua itu, mulai menggigit dan merobek dagingnya. Tubuhnya tercabik-cabik oleh massa yang rakus, menampilkan kenyataan brutal penjara itu tanpa sisa. Namun di tengah rasa sakit, senyum tenang masih tertinggal di wajahnya, seolah ia sudah pergi jauh melampaui penderitaan itu. Dari kejauhan, Tower mengejek orang-orang Tofu Village yang sampai segitunya hanya karena satu gumpal. Ia berkomentar, pria tua itu entah akan merasakan surga hari ini, atau kalau Fogg-nya lebih banyak, mungkin ia bahkan bisa memperoleh bakat baru yang luar biasa dari pengalaman itu. Tower lalu memusat pada Dante. Ia menempelkan gumpalan Fogg biru ke bibir Dante dan bertanya tenang apakah Dante tertarik mencobanya. Dante gemetar tak terkendali. Zat biru itu menodai mulutnya dan teror murni mencengkeramnya. Tubuh Dante menolak Fogg dengan keras. Ia muntah dan tersedak, mual serta jijik menelan dirinya. Dante yang sudah hancur mulai menangis mempertanyakan kenapa ia dibawa ke tempat seteruk ini. Ia memohon hanya ingin pulang. Tower terlihat kaget dengan reaksi itu, mempertanyakan apa yang barusan dikatakan Dante. Namun Dante hanya mengulang, memohon diizinkan pulang. Ia menegaskan, ia tidak bisa melakukan apapun yang diminta karena ia belum pernah melihat hal seperti ini. Ia menegaskan lagi dirinya bukan ilmuwan, ia hanya guru. Tower menepis kepanikan itu sebagai sesuatu yang konyol. Ia membalas bahwa ia pernah melihat guru di drama yang bisa membuat dan menjual obat yang bagus. Dante panik berusaha membantah, berteriak bahwa orang di acara itu profesor kimia dan dirinya berbeda total. Dalam teriakan terakhir yang putus asa, Dante menegaskan ia bahkan tidak punya gelar doktor. Ia cuma guru SMA biasa, jauh di luar kapasitas. Untuk sesaat, Tower berdiri dalam diam total, memproses pengakuan itu. Lalu suaranya memotong ketegangan, menanyakan dingin apakah Dante sedang mengakui dirinya tidak kompeten sama sekali. Dante hanya menatap bingung. Tower memancarkan kecewa, mengungkap bahwa ia yang pertama menemukan calon dokter itu dan mengira dirinya baru menang hadiah besar. Ambisinya terbuka. Ia mengakui ia percaya temuan ini akan membuatnya menjadi pemimpin tertinggi. Saat ia berbicara, bilah pedang meluncur perlahan dari mulutnya. Mata Dante membesar oleh teror melihat senjata itu keluar lagi. Tower menjulang siap menebas, menggeram bahwa Dante ternyata cuma penipu tak berguna. Ancaman itu melempar pikiran Dante ke masa lalu. Suara ayahnya menggema, tajam dan beracun, mempertanyakan bagaimana anak selemah itu bisa mendapat sertifikat mengajar. Ingatan mengeras, menampilkan kedua orang tuanya terus menghardik. Ayahnya menunjukkan jijik pada gagasan Dante mengajar anak-anak, mengingatkan bahwa tidak ada orang di keluarga terpandang mereka yang berada di bawah gelar doktor. Serangan kata-kata itu berlanjut. Ayahnya menyebut Dante bebal yang menodai nama keluarga setelah gagal menerbitkan satu pun paper selama 6 tahun. Ibunya memohon menyebut jalan baru Dante sebagai tindakan pengecut, meminta Dante mencoba tesisnya lagi, hanya 1 tahun lagi. Dalam ingatan itu, kakak Dante ikut campur. Ia menyuruh orang tua mereka berhenti, mempertanyakan apa yang begitu buruk dari menjadi guru. Ia meminta mereka membiarkan Dante memiliki satu hal ini, menekankan tekanan besar yang Dante tanggung setelah gagal selama 6 tahun. Ia menutup dengan kalimat yang menusuk, bahwa mengenal tempat sendiri adalah hal yang paling penting. Ingatan itu memudar menuju satu refleksi pahit dalam diri Dante. Beratnya memiliki ayah yang begitu terkenal, wajah yang sering muncul di televisi. Bukan hanya ayahnya, ibunya memiliki doktor hukum, menambah lapisan tuntutan akademik yang menyesakkan. Bahkan kakaknya sendiri seorang jenius menjadi presiden sebuah perkumpulan psikologi di usia yang sangat muda. Di kehidupan profesionalnya, Dante dihormati, tampak percaya diri saat berdiri di mimbar. Namun rasa hormat itu lenyap ketika ia pulang. Di rumah, ia merasa diperlakukan lebih buruk daripada hewan. Ingatan menajam pada makan malam yang tegang, udara penuh penilaian. Ayahnya mengangkat sebuah dokumen dari International Penal Correction Center, menuntut itu apa? Dante menjelaskan bahwa itu posisi mengajar di penjara yang diorganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan bayaran yang cukup besar. Mata kakaknya menyala oleh hiburan yang kejam. Ia mengenali fasilitas itu lewat julukannya, Fogland, dan dengan antusias menyebut itu tempat semua orang paling gila di dunia dikirim. Dante berusaha menyanggah pelan, mengingatkan bahwa orang tetap
tetap hidup di sana. Namun kakaknya hanya melontarkan nama Dante dengan nada meremehkan. Ibunya ikut bertanya apakah Dante benar perlu pergi sejauh itu, lalu meyakinkan bahwa ia sudah cukup puas dengan pemasukan stabil Dante di sekolah sekarang. Ayahnya memotong dengan suara dingin, terus menuntut kenapa Dante melakukan ini. Ia tidak menunggu jawaban, langsung menyebut pilihan karier Dante sebagai aksi konyol belaka. Dante mencoba menjelaskan alasannya. Ia percaya memberi kesempatan belajar bagi mereka yang punya sedikit peluang adalah misi berharga bagi pendidik manapun. Keyakinan itu dibalas dengusan meremehkan dari kakaknya yang tersenyum miring. Kakaknya memberi permintaan maaf palsu, pura-pura menumpahkan sesuatu ke bajunya sendiri. Lalu ia tertawa, mengejek betapa muluknya idealisme Dante. Ia menguliahi Dante dengan nada merendahkan, menyatakan cara pandang Dante tidak profesional. Kakaknya melanjutkan serangan, mengklaim dorongan Dante cuma impuls karena putus asa ingin diakui. Ia membedah motivasi Dante dengan kejam, menyiratkan ini bukan pilihan sadar untuk menempuh jalan unik, melainkan sandiwara untuk menutupi kegagalan meraih doktor. Ia mencibir, menyebut Dante cuma berpura-pura setara, memakai perilaku aneh untuk membenarkan ketidakmampuannya. Dante jelas kesal, tapi kakaknya terus menekan, mempertanyakan kenapa Dante menilai semua orang dengan standar cacat miliknya sendiri. Lalu dengan nada pura-pura khawatir, ia menilai tindakan Dante sebagai kecerobohan murni yang lahir dari inferioritas yang tertanam dalam. Pada akhirnya, kakaknya menyimpulkan kecerobohan itu hanya bukti kebodohan. Dalam kilasan refleksi, Dante mendapati dirinya setuju. Ingatan itu lenyap dan semuanya terseret kembali ke masa kini yang brutal. Dante berteriak ketakutan, kata-kata kakaknya bergema dan ia merasa kakaknya benar. Dante sudah bodoh. Di saat yang sama, pedang tower melengkung turun ke arahnya. Konsekuensi mematikan dari pilihan-pilihan konyol itu. Dante tersandung mundur, kepastian dingin membanjiri dirinya. Ia akan mati. Ia menyadari ia akan binasa dengan menyedihkan di penjara yang kotor dan jelek ini. Semua karena kurangnya pengetahuan yang menyeretnya sampai sini. Pikiran terakhirnya terpecah-pecah, menyadari dirinya sendiri arsitek dari kehancurannya. Di sisi lain, tahanan yang sebelumnya membantu Dante bergerak tanpa suara. Ia mengambil garpu sederhana dari meja. Dalam sekejap, ia bertindak dengan kecepatan mengejutkan. Tepat sebelum bilah tower menebas Dante, garpu itu melesat seperti proyektil dan menancap lurus menembus tangan tower. Para tahanan di sekitar hanya bisa menatap, terkejut oleh pemandangan yang tidak mungkin. Dengan tangan tertusuk, Tower menjatuhkan pedangnya dan Dante lolos dari kematian yang sudah di depan mata. Tower mendesis kesakitan, mencengkeram tangannya yang terluka parah. Di saat yang sama, tahanan misterius itu menerjang maju dan mencengkeram kepala Tower. Dante terpaku bingung, pikirannya berputar, bahkan sempat mempertanyakan bagaimana ada yang bisa membawa senjata ke penjara. Dengan kekuatan yang mengejutkan, tahanan itu menarik Tower, menyeret tubuh raksasa itu melayang mengikuti tarikan. Semua orang yang melihat membeku dalam syok total. Di momen krusial itu, tahanan yang tampak biasa barusan bertindak tanpa ragu. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, rekan Dante meluncurkan tendangan ganas tepat menghantam leher Tower yang panjang dan terbuka. Bunyi retak yang menjijikan menggema ketika tulang belakang di leher Tower patah oleh kekuatan pukulan itu. Keseimbangan raksasa itu runtuh seketika. Tubuh besar itu mulai oleng, tak terkendali. Terluka, compang-camping, dan patah. Figur yang tadi tampak tak terkalahkan, mulai jatuh perlahan menuju tanah. Gelombang tidak percaya menyapu para tahanan yang menonton. Mereka kesulitan mencerna pemandangan yang mustahil ini. Itu tontonan yang terasa seperti mimpi buruk. Seperti monumen legendaris yang akhirnya runtuh jadi debu, Tower menghantam tanah dengan wajah lebih dulu. Kerumunan mengembuskan napas kaget serempak saat mereka sadar Tower benar-benar tumbang. Bahkan Dante, orang yang barusan diselamatkan, menatap dalam kebingungan total, tidak paham bagaimana kekuatan sebesar itu bisa dijatuhkan begitu saja. Saat rekan Dante berdiri tegak, para tahanan lain meledak, suara mereka bergulung jadi raungan kacau. Mereka menyatakan sebuah shoulder baru saja lahir, kekuatan baru yang kini harus diperhitungkan dalam hierarki brutal penjara. Shock awal berubah jadi rebutan liar. Para tahanan mendengus kaget lalu berhamburan ke tengah halaman. Mereka tertarik pada pergeseran kuasa yang baru saja terjadi. Suara mereka menyatu, menekan sosok yang baru naik untuk menyebut nama. Mereka ingin ia mengklaim gelarnya sebagai shoulder di depan semua orang. Namun pria itu sama sekali tidak peduli pada kerumunan. Ia malah menoleh ke Dante yang masih bengong. Ia memanggil Dante sebagai teacher, lalu memaksa mereka pergi sekarang juga. Tanpa menunggu apapun, ia mengangkat Dante ke pundaknya. Setelah itu ia langsung berlari, menembus sisa kekacauan halaman. Di belakang, gelombang pengenalan menyebar di antara para tahanan.
keributan. Mereka mulai berteriak memanggilnya, teacher. Jauh dari pusat keributan, pikiran Dante akhirnya menyatu lagi. Sambil berpegangan di punggung pria itu, Dante mempertanyakan bagaimana ia masih hidup. Kesadaran itu datang bergelombang, menumbuknya dengan rasa tidak percaya. Ia mengulangnya di kepala seperti mantra, mencoba menerima bahwa ia selamat. Dante menatap rekan misteriusnya, lalu paham perlahan. Orang ini bukan sekadar mampu bertahan. Orang ini terlalu kuat. Kekuatannya terasa salah tempat bahkan di Fogland. Pikiran Dante balik ke pertemuan pertama mereka. Ia mulai curiga kisah tentang ubi cuma kedok untuk menutupi kekuatan ini. Akhirnya Dante menemukan suaranya, mempertanyakan alasan pria itu ikut kelas mematikan. Dante mengira alasannya pasti sama seperti yang lain. Semua orang mengejar fog biru yang bercahaya itu. Namun rekan Dante malah memutar balik pertanyaan. Ia ingin tahu apakah Dante bisa membuat fog. Dante tersentak dan buru-buru menyangkal. Gelombang takut baru langsung menyapu karena Dante merasa baru saja membuatnya marah. Dante pun refleks memohon agar dibiarkan hidup. Berulang kali meminta ampun. Ternyata jawabannya justru sangat biasa. Pria itu ikut antrean hanya karena mendengar ada pembagian baju baru. Alasan yang sesederhana itu membuat Dante kehilangan kata-kata. Ingatan Dante melayang ke antrean panjang yang pernah ia lihat. Barisan tahanan itu menutup seluruh jalan, seperti tembok manusia. Dalam kilas balik itu, Dante mendekati salah satu orang di antrean. Dante meminta orang itu menyingkir dan si tahanan menatap bingung. Tahanan lain langsung menolak karena semua orang sudah menunggu giliran. Rekan Dante mengamati keributan itu lalu penasaran ada apa. Salah satu tahanan menjelaskan bahwa orang luar datang mengajar kelas. Persaingan untuk masuk sangat keras, jadi semua orang berdesakan. Tahanan itu mendorong rekan Dante agar ikut mengantre. Rekan Dante awalnya tidak tertarik pada kelas itu, namun pikirannya berubah ketika disebut ada baju baru. Mereka harus terlihat rapi di depan teacher yang datang. Begitu mendengar baju baru, rekan Dante langsung masuk antrean. Antusiasme aneh muncul, sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Peristiwa seperti itu sangat jarang terjadi di Fogland. Ia sempat berharap mungkin mereka juga bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Kilas balik itu memudar, membawa Dante kembali ke sekarang. Dante menanyakan alasan sebenarnya kenapa pria itu mendaftar kelas. Dante lalu menekan satu hal lagi, kenapa pria itu memilih menolong dirinya. Pria itu menolak disebut menolong Dante. Ia menegaskan yang ia lindungi bukan manusia. Ia hanya melindungi baju barunya sendiri. Ia mengeluh lagi karena Dante tidak mengajar apapun yang berguna. Dante juga sempat mengompol karena ketakutan, membuat Dante kembali terpaku. Kekesalan pria itu memuncak saat ia menegaskan baju barunya jadi kotor. Fakta itu menghantam Dante karena ia baru menyadarinya. Beberapa waktu kemudian mereka ada di ruang mandi yang putih dan keras. Sisa-sisa bentrokan brutal masih terasa jelas di sana. Dante kini memakai set baju baru hasil mengambil dari tahanan yang kalah. Dante sempat diam, menimbang cara putus asa yang ia pakai. Ia mengakui dalam hati caranya memang kasar, namun ia berhasil mendapat baju untuk dirinya sendiri. Dante berjanji akan mencuci baju pria itu dan mengembalikannya cepat. Rasa ingin tahu Dante naik karena pria itu masih menyimpan seragam lamanya. Dante mempertanyakan, kenapa seragam compang-camping itu tidak dibuang? Dante bahkan menduga mungkin ada nilai sentimental di sana. Pria itu hanya menganggap baju lama itu tetap miliknya. Dante bingung dan menekan lagi karena baju itu kotor. Pria itu menunjuk seragam yang dipakainya, ada tulisan 182 di sana. Itu berarti seragam itu miliknya. Ia lalu menunjuk baju yang sedang dicuci karena juga berlabel 182. Ia yakin semua yang memuat angka itu adalah miliknya. Dengan kepastian yang tidak goyah, ia menganggap baju kotor pun tetap berharga. Dante mulai mengerti, bahkan seragam kusam pun terasa berharga baginya. Dante sempat menduga pria itu mungkin tidak bisa mencucinya. Tanpa banyak bicara, Dante menawarkan untuk mencucikan semuanya. Dante mengambil baju kotor itu dan mencucinya bersama bajunya sendiri. Dante menghela napas kesal, tapi tetap melanjutkan. Aktivitas sederhana itu terasa ganjil, hampir seperti kehidupan rumah tangga. Setelah selesai, mereka menggantung baju lembab itu di sel sempit. Itu kemenangan kecil melawan kotoran yang menempel di mana-mana. Waktu terus berjalan dan cemas Dante pelan-pelan kembali. Ia melihat waktu sudah lewat 1 jam. 1 hari penuh sudah berlalu, dan ia masih terjebak sel ini. Beban situasinya kembali menekan, sementara ide kabur terasa makin jauh. Ancaman yang lebih dekat justru terasa nyata. Dante tahu para shoulder sedang memburunya. Dante khawatir mereka bisa melacak dari keributan tadi. Itu membuatnya menegaskan target baru, besok ia harus keluar dari sel ini. Penyesalan kecil muncul karena tadi ia tidak memaksa menelan sup menjijikan itu. Tepat saat lapar menggerogoti, matanya menangkap sesuatu di lantai kotor. Ada satu ubi kecil, tapi cukup jadi sumber makanan. Dante melirik hati-hati memastikan rekan di selnya sedang tidur. Dante sempat
sempat merasa absurd sampai harus bertahan hidup lewat ubi. Ia menepis pikiran itu karena lapar lebih keras. Dengan rasa malu yang menusuk, ia meraih ubi itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa bertahan hidup harus jadi prioritas. Namun sebelum jarinya menutup, rekan itu menerjang cepat. Tangan pria itu menampar ubi sampai terlepas dari genggaman Dante. Dante tersentak dan terbata-bata menjelaskan dirinya kelaparan. Ia meminta sedikit saja, bahkan cuma sepotong kecil. Pria itu menolak mentah-mentah. Dante memohon satu gigitan, berargumen itu cuma tanaman. Namun, pria itu tetap keras, menegaskan ubi itu miliknya. Dante tidak percaya karena situasinya terasa konyol. Dante menantang logikanya karena pria itu jelas tidak tahu cara menanam. Pria itu tidak peduli dan suaranya turun jadi serius. Ia memberi ultimatum yang dingin. Kalau Dante membunuh ubi itu, maka Dante juga akan dibunuh. Dante terpaku lalu marah tanpa bisa menyalurkan. Di dalam hati ia mengejek kebanggaan yang salah tempat itu. Bagi Dante, pria ini terdengar seperti orang bodoh total. Kosakatanya terasa setingkat anak kecil dan caranya bereaksi nyaris primitif. Namun pria itu panik lalu mendesak Dante menyembunyikan ubi. Dante malah menyunggingkan senyum tipis. Ia sadar kebodohan sederhana ini menguntungkan rencananya. Dante mulai menanam keraguan, mempertanyakan apakah ubi itu sebenarnya sudah sekarat. Pria itu bingung dan cemas, lalu meminta penjelasan. Dante memasang jebakannya dengan mengingatkan hal yang tadi dilakukan. Pria itu pernah memotong ubi untuk mengukir nama di permukaannya. Dante mengklaim luka itulah yang membuat ubi jatuh sakit. Dante menambah kebohongan, menyebut luka itu akan memicu penyakit bernama Browning. Ia melihat pria itu mulai panik dan Dante tahu manipulasi ini bekerja. Tepat saat panik itu memuncak, Dante santai menyebut masih ada cara menyelamatkannya. Namun Dante pura-pura ragu karena pertukaran mereka sebelumnya sudah gagal. Ia mengisyaratkan sulit memberi solusi begitu saja. Setelah membiarkan pria itu gelisah, Dante akhirnya memberi informasi kunci. Ubi itu butuh sinar matahari. Dante menjelaskan masalah inti mereka. Kabut Fogland terlalu tebal dan menutup matahari. Untuk menyelamatkan ubi berlabel 182 itu, pria ini harus mencari tempat kabut lebih tipis. Pria itu berharap Tofu Village punya kabut paling sedikit. Dante langsung mematahkan harapan itu. Ia menunjuk pakaian basah yang tergantung, tanda matahari tidak cukup. Lalu Dante mengungkap harga sebenarnya dari informasi ini. Paling tidak, pria itu harus pergi sampai gerbang depan benteng. Dante menegaskan bahayanya karena gerbang itu pintu masuk utama Fogland. Sementara itu, di sudut lain penjara yang sama suramnya, kisah berbeda berjalan. Tower, yang dikenal sebagai semacam perajin, mengerang menahan sakit. Ia sedang memasang alat rumit yang misterius. Alat itu ternyata penyangga kompleks untuk leher Tower yang patah. Tower tidak bisa banyak bergerak, dan ia makin tidak sabar. Ia mempertanyakan berapa lama sampai lehernya pulih. Salah satu tahanan mencoba menenangkan, mengklaim arsitek terbaik sudah dibawa. Tower meledak, karena yang dibutuhkan seharusnya dokter, bukan arsitek. Ia mengutuk dan memutar ulang insiden itu di kepala. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya. Tower menilai kekuatannya sendiri. Yakin Fogg membuat tulang belakangnya lebih kuat dari baja. Ia juga sangat bangga pada tulang lehernya yang keras. Namun penyerangnya mematahkannya hanya dengan satu pukulan mengejutkan. Amarah Tower menggelegak dan ia memutuskan teacher itu selesai. Obsesi barunya adalah memburu pelakunya. Tower yakin pendatang baru itu sedang memonopoli Fogg di suatu tempat. Tiba-tiba ada suara masuk mengonfirmasi rumor yang Tower dengar. Tower memang sudah menemukan teacher itu. Tower menoleh, bingung oleh penyusup yang muncul begitu saja. Sosok bertopeng muncul dari samping dan atmosfer ruangan langsung berubah. Tahanan lain mundur ketakutan, heran bagaimana sosok itu bisa hadir tanpa suara. Sosok bertopeng tidak memedulikan mereka. Ia menegaskan rumor lain juga benar, leher kebanggaan Tower sudah patah. Tower mengejek penyusup itu sebagai tikus yang menyelinap ke markasnya. Pria bertopeng mengingatkan soal aliansi mereka. Mereka punya kesepakatan berbagi informasi tentang teacher. Tower menepis aliansi sebagai omong kosong. Tower dengan berani menyatakan ia sendiri yang akan jadi pemimpin tertinggi. Dalam gerak kabur, pria bertopeng merampas palu arsitek. Ia mengarahkan palu itu ke Tower dan mengancam tanpa emosi. Ia menilai ambisi Tower terlalu besar untuk bakat yang dimiliki. Semua kesombongan Tower hilang seketika. Tower memohon agar pria itu menunggu karena Tower sedang terluka. Tower mempertanyakan apakah penyusup itu cukup pengecut untuk menyerang orang cedera. Pria bertopeng tidak bergeming. Ia menganggap bertemu bajingan seperti Tower selalu memicu sesuatu. Ada dorongan besar untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Sebelum Tower sempat bereaksi, palu itu menghantam lehernya dengan kekuatan mengerikan. Di saat itu, identitas sebenarnya terbuka. Sosok bertopeng itu adalah Hound, seorang shoulder dari Section Zero. Setelah bentrokan brutal itu, semua anggota kelompok Tower tergeletak mati. Faksi mereka benar-benar disapu habis. Hound
berdiri sendiri sebagai pelaku pembantaian itu. Ia membalikkan badan seolah urusannya sudah selesai. Namun ia tidak sendirian karena kru miliknya menunggu di dekat sana. Dengan satu tanda singkat, Hound menyuruh mereka bergerak. Di punggung Hound ada tato tengkorak serigala yang mengancam. Ia menyebut lokasi mereka. Area itu adalah Tofu Village. Setelah itu geng Hound menaiki motor. Mesin-mesin meraung saat mereka berangkat meninggalkan tempat itu. Fokus kisah lalu berpindah lagi ke bagian Fogland yang lain. Kang Dante dan rekan pendiamnya berjalan melewati lanskap kelabu. Keduanya memanggul kantong hitam besar yang terasa berat. Dante kesulitan menahan bobotnya, lalu mengeluh tentang isi di dalam. Dante menanyakan apakah kantong itu bertuliskan 182. Rekannya mengonfirmasi bahwa itu miliknya. Dante mulai menyebutnya sebagai Mr. 182, lalu menanyakan nama aslinya. Rekan itu hanya memberi satu penanda, one arm. Dante terkejut, sempat mengira itu lelucon. Namun rekan itu tetap tenang karena begitulah orang memanggilnya. Dante menekan lagi, menanyakan apakah ia tidak punya nama asli. One Arm hanya mengulang, itulah sebutan yang dipakai orang untuk dirinya.